Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rina Yuliana dari Biologi Ganjil Indralaya dengan kelas Metabolisme Tumbuhan dengan dosen pengampu kami, Pak Juswardi. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil studi literatur kami mengenai metabolisme tumbuhan dan pemanfaatannya dengan anggota tim Angela Wulansari, Debbie Mutiara Hatiza, saya sendiri Rina Yuliana, Salsabila Ulia, dan Usti Nurlaili Usman. Tidak perlu berlama-lama, langsung saya jelaskan materinya. Jadi di sini kami mengambil satu jenis tumbuhan yang kaya dengan metabolisme sekundernya, yakni hitam kecil menyehatkan, Oryza sativa linparglutinosa. Sebenarnya, apa sih Oryza sativa linparglutinosa itu? Nah, jadi Oryza sativa linparglutinosa ini adalah salah satu varietas beras yang berpigmen yang sudah lama dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Karena beras ketan hitam ini kaya akan karbohidrat, senyawa bioaktif, dan memiliki kandungan zat yang tinggi. Beras ketan hitam ini apabila dimasak akan berwarna ungu kehitaman sampai dengan hitam yang sangat pekat. Kemudian di sini kami tampilkan klasifikasi dari beras ketan hitam. Nah, jadi dia termasuk Kingdom Platae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledon, ordo Poales, famili Graminae, genus Oryza, spesies Oryza sativa linparglutinosa, dengan nama lokal beras ketan hitam. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan di sini mengenai jalur biosintesis dari antosianin beras ketan hitam tadi. Nah, jadi data yang saya tampilkan di sini adalah salah satu hasil dari data Kim et al. 2007, di mana mereka pada saat itu mengamati ekspresi gen dalam dua kultivar yang mempengaruhi regulasi pada jalur biosintesis antosianinnya. Nah, jadi di sini ada karbon dioksida yang diperlukan untuk proses fotosintesis, kemudian baru dimulailah jalur biosintesis antosianin melewati jalur asam sikamat. Nah, dari asam sikamat ini kemudian diketahui memiliki keterlibatan dengan salah satu gen biosintesis yang namanya adalah phenylalanin amonia liase atau enzim PAL. Nah, enzim PAL ini adalah enzim pertama kali yang mengkonversi fenilpropanoat menjadi fenilalanin, kemudian dikonversi menjadi fenilalanin menjadi asam sinamat dan tirosin. Kemudian di sini setelah menjadi tirosin dikonversi lagi menjadi asam kumarat. Nah, setelah dari enzim PAL tadi dilanjutkan dengan enzim CHS. Jadi enzim CHS ini akan mengkatalis enzim yang dikode oleh bagian sebelumnya. Kemudian dikonversi menjadi narigenin. Nah, narigenin ini produk akhirnya adalah antosianin. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti. Jadi, beras ketan hitam ini mengandung zat warna yang namanya antosianin yang dapat digunakan sebagai pewarna alami pada makanan. Antosianin ini memiliki aktivitas yang namanya antioksidan yang dapat mencegah masalah kesehatan dengan cara merendam radikal yang menyebabkan kerusakan komponen sel yang berakibat pada timbulnya berbagai penyakit lain seperti penyakit kanker, arteriosklerosis, katarak, dan diabetes. Untuk warna dari beras ketan hitam ini didapat dari sel-sel kulit arinya yang mengandung antosianin. Itulah tadi kenapa warnanya hitam. Nah, beras ketan hitam ini itu positif mengandung metabolit sekunder apa aja? Itu alkaloid, flavonoid, tanin, dan triterpenoid. Oke. Ini singkatnya tadi ya untuk jalur yang saya jelaskan tadi. Next, untuk penjelasan selanjutnya itu tentang how to, bagaimana sih cara mengekstraksi antosianin dari beras ketan hitam. Nah, caranya yang pertama, ekstrak antosianin beras ketan hitam itu dibuat dengan cara merendam 250 gram bubuk beras ketan hitam. Dimasukkan ke dalam 1000 mili metanol 70% yang sudah ada asam. Nah, dilakukan dengan penambahan 1%
HCl pekat selama kurang lebih 1 jam. Selanjutnya, setelah direndam selama sejam, ekstrak tadi disaring menggunakan kertas saring yang kasar, seperti yang biasa kita lakukan di LDB dulu, proses ekstraksi. Mungkin anak-anak dari LDB, kimia organik dan kimia dasar sudah mengetahui ini sudah biasa bagi kita. Terakhir itu hasil dari filtrat yang sudah disaring kan ada filtratnya, ada filter sama residu. Nah, yang diambil di sini adalah filtrat. Nah, filtrat itu kemudian dimasukkan ke dalam vakum dengan kecepatan 60 rpm selama kurang lebih 1,5 jam. Nah, selanjutnya filtrat yang sudah divakum tadi disimpan pada suhu min 40 derajat Celcius sebelum akan digunakan. Nah, next ini selanjutnya itu ini tadi yang sudah saya jelaskan. Pertama, berasnya direndam dulu nih di dalam air, kemudian baru disaring. Nah, disaring dengan kertas saring yang kasar tadi. Kemudian kan ada hasilnya nih, ada hasilnya filtrat sama residu. Yang diambil itu filtrat aja. Selanjutnya setelah difiltrat itu tuh divakum. Nah, divakum ini proses vakum. Kemudian di sini juga ada produk olahan dari ketan hitam. Jadi sudah banyak sebenarnya produk olahan dari ketan hitam, cuman kita aja yang kurang melihat gitu. Yang paling banyak sudah dimanfaatkan oleh masyarakat itu adalah minuman anggur yang dicampur dengan ekstrak dari beras ketan hitam. Ada juga susu kemasan yang biasa kita minum, itu sudah ada varian rasa beras ketan hitam. Habis itu ada juga bolu bubuk atau brownies bubuk dalam kemasan yang bisa langsung digunakan. Yang lain juga ada bubur kemasan, itu salah satu variannya sudah ada yang namanya varian beras ketan hitam. Jadi untuk produk-produk olahan dari beras ketan hitam ini cukup mudah untuk ditemukan. Penjelasan selanjutnya itu tentang benefit of black glutinous rice. Jadi apa saja sih benefitnya? Apa aja sih manfaat beras ketan hitam ini untuk kesehatan kita? Nah, yang pertama itu bisa menunjang daya tahan tubuh. Karena apa? Karena dia punya kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan beras lain. Atau kalau lebih itunya kita bandingin sama beras tera, itu tuh yang memiliki daya tahan tubuh lebih tinggi adalah beras ketan hitam tentunya. Selain itu, beras ketan hitam ini memiliki vitamin E. Vitamin E yang bisa melindungi sel dari kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. Ada lagi nih, bisa melawan kanker dan penyakit jantung karena memiliki kandungan antioksidan. Next ada lagi bisa juga untuk menjaga kesehatan pencernaan karena dia mengandung serat yang tinggi dan cukup baik untuk pencernaan. Jadi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak juga tidak bermasalah. Tapi seperti yang kita tahu, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, bukan? Next, selain itu bisa juga untuk mencegah anemia dengan kandungan zat besi yang dibutuhkan untuk perombakan sel darah merah. Nah, ada lagi untuk ketan hitam ini juga kaya akan protein yang bisa menjadi alternatif sumber protein nabati. Terakhir, sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi ini yang lebih umum atau lebih sering kita temukan dari ketan hitam ini manfaatnya. Yang paling umum dan paling familiar ini, ternyata pigmen warna dalam ketan hitam ini bisa dimanfaatkan sebagai pewarna makanan alami. Nah, jadi tentunya warna yang dihasilkan adalah warna hitam. Tentunya pewarna alami ini dari ketan ini akan lebih baik daripada pewarna sintesis karena dia sifatnya alami. Next, penjelasan itu tentang ini sekilas ringkasan review dari kelompok kami tentang Oryza sativale farglutinosa ini, beras ketan hitam. Nah, jadi tadi sesuai yang udah dijelaskan di awal, ini cuma mereview aja. Apa sih Oryza sativale farglutinosa itu? Oryza sativale farglutinosa adalah salah satu varietas beras yang punya pigmen yang sudah lama dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan sudah dikenal luas dengan nama beras ketan hitam. Nah, FYI, tahukah kamu beras ketan hitam ini kaya akan kandungan zat warna antosianin yang dapat digunakan untuk pewarna alami pada makanan? Baru tahu kan? Selanjutnya, next, apa aja sih sebenarnya benefitnya? Tadi sudah saya jelaskan sih di awal, di bagian sebelumnya, tapi ini cuma untuk mempertegas aja. Jadi beras ketan hitam ini mempunyai banyak khasiat bagi tubuh.
karena dia punya kandungan metabolit sekunder. Tadi ada antosianin, ada antioksidan dan senyawa metabolit sekundernya itu cukup banyak tadi kan. Ada alkaloid, flavonoid, triterpenoid. Nah, jadi dari senyawa-senyawa itu, ketan hitam bisa dibilang mampu melawan sel kanker, mencegah anemia, melindungi sel dari kerusakan, dan dapat menunjang daya tahan tubuh yang lebih baik dari beras jenis lain. Oke, sepertinya pemaparannya sudah habis. Sekian penjelasan dari saya, dari tim kami, tentang beras ketan hitam, Oryza sativa linfar glutinosa. Baiklah, langsung saja saya tutup. Tanpa mengurangi rasa hormat, jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Langsung ditutup saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.